Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Kurang semangat nih. Seperti yang kemarin ya, biar semangat ketika saya bilang selamat pagi, ucapkan selamat pagi 3 kali. Tangannya mengepal, terus yang terakhir buat biasanya ke atas biar semangatnya tetap sampai akhirnya. Oke? Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kemarin kalau saya tanya udah sarapan, sekarang saya tanya sudah mengucapkan terima kasih belum dengan Bapak Ibu di rumah sebelum kalian berangkat? Sudah. Yakin? Terima kasih untuk apa? Semuanya. Sudah satu ya. Sudah. Minimal kan? Belum, Pak. Belum. Oke, besok jangan lupa ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu kalian yang sudah mempersiapkan semuanya agar kalian menjadi penerus masa depan bangsa ini di dalam sekolah. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Silahkan, Mas Ketua, dipimpin berdoa ya, maju ke depan. Semuanya silakan berdiri. Ya, silakan dipimpin untuk berdoa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman sudah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa di selesai. Hiduplah Indonesia ya satu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, kemudian setelah saya absen dulu, hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Oke. Abigail Agnes. Saya Oke. Anastasia Mary. Atala. Hadir. Cantika. hadir. Cikal. Hadir. Fernanda. Hadir. Fugiazi. Hadir, Pak. Galih Aprianto. Hadir. Ismail Putra. Hadir. Leonelika. Hadir. Natali. Hadir. Raka. Hadir. Sekar. Hadir. Sofia. Hadir. Terakhir Sri Lambang. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua hari ini. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi yang minggu kemarin. Tapi sebelumnya saya mau coba mereview dulu. Ada yang masih ingat materi kemarin? Oke, siapa yang masih ingat boleh acungkan tangan? Oke, silakan Mas Fernanda. Karakteristik lighting pada rangkaian gambar. Oke, ya betul. Jadi kemarin di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu karakteristik pada rangkaian gambar. Masih ingat saya review sedikit ya. Kemarin kalian belajar untuk menganalisis ada menggunakan berapa lampu pada gambar. Kemudian kalian coba bikin dioramanya, kalian bikin puzzle-puzzlenya. Terus kalian presentasi ke depan. Jadi kemarin kalian belajar menentukan karakteristik lighting pada gambar. Untuk materi hari ini akan berkelanjutan.
Jadi materi hari ini tentang arah cahaya. Untuk arah cahaya sendiri, nanti saya akan jelaskan tujuan dari materi pada hari ini. Nah, hampir sama, kalau kemarin ada 4 tujuan, ini juga ada 4 tujuan. Yang dari bawah sampai ke atas, yang pertama kita akan memahami dulu tentang materi arah cahaya, kemudian kita akan belajar membandingkan apa itu karakter cahayanya ketika arah cahaya berbeda-beda. Kemudian setelah membandingkan, kita akan menunjukkan arah cahaya. Kalian diminta untuk bisa menunjukkan arah cahaya sesuai dengan sumber cahayanya. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan praktek pada hari ini. Kita akan mengkombinasikan arah cahaya. Jadi kalian nanti akan mempraktekkan. Saya sudah sediakan nanti praktek di sini untuk kalian, tugasnya mengkombinasikan beberapa arah cahaya yang nantinya akan saya terangkan. Oke, sebelum memulai materinya, saya ada video, silahkan disimak dulu. Suka, duka, datang, pergi, siang, malam, hidup, mati, gelap, terang. Oke, menurut kalian video ini menarik nggak? Menarik Oke, kira-kira ada yang bisa sebutkan apa yang membuat video ini jadi menarik? Saya Pak, Oke, silahkan. arah cahayanya yang berubah-ubah. Oke, di video tersebut ada beberapa arah cahaya yang berubah. Ada lagi yang bikin menarik lagi? Saya Pak. Oke, silakan Ismail. Karena lightingnya ada yang source sama yang tak. Oke, jadi ada pengkombinasian beberapa karakteristik lighting, ada yang cahaya keras, ada yang cahaya lembut. Oke, kita akan belajar tentang 3 poin di sini. Jadi materi hari ini tentang sumber cahaya, kemudian tentang jenis-jenis cahaya berdasarkan arah cahayanya. Yang terakhir kita akan belajar tentang arah cahaya yang akan kita praktekkan nantinya. Oke, sumber cahaya, kita mulai dari sumber cahaya. Sumber cahaya sebenarnya cuma ada 2. Sumber cahaya itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama kita sebut dengan available light atau cahaya natural. Kemudian yang kedua adalah artificial light atau cahaya tambahan. Jadi cuma ada 2 jenisnya ya, cahaya yang sudah ada atau cahaya yang sengaja ditambahkan. Mungkin cahaya yang sudah ada yang sering kalian lihat itu contohnya kalau kita di luar itu cahaya matahari, itu kita sebut dengan available light, cahaya naturalnya. Atau ketika kalian masuk di ruangan ini, kemudian sudah ada lampu-lampu dalam ruangan, itu juga termasuk available light. Karena lampu-lampu itu didesain untuk menerangi ruangan itu. Bukan dalam artian ketika ada ruang, kita masuk ke dalam ruangan, ada lampu-lampu di situ, itu merupakan artificial light. Enggak, karena itu memang disediakan untuk menerangi. Kecuali kalau misal contoh seperti ini, kita di studio ada lampu-lampu available light dan ada lampu-lampu artificial light yang digunakan khusus untuk kebutuhan tertentu. Misal untuk pengambilan gambar, kita butuh beberapa lampu tambahan, itu kita namakan dengan artificial light. Tapi lampu-lampu yang sudah ada, itu kita namakan dengan available light atau cahaya natural. Untuk perbedaan seperti ini. Kira-kira ada 2 gambar yang kalian amati di sini. Menurut kalian, gambar mana yang lebih menarik atau lebih bagus? Kanan. Yang kanan, kanan itu yang sebelah sana. Kira-kira kenapa? Karena ada cahaya tambahan. Ada cahaya tambahan. Kalau yang kiri, Cahaya asli Pak. cahaya asli. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara available light dan artificial light. Ini dilakukan pada jam dan waktu yang bersamaan. Jadi setiap available light dan artificial light itu memiliki keunggulan masing-masing. Kalau di available light atau cahaya natural, kita bisa melihat kesan yang natural yang akan tampak pada gambarnya. Jadi terkesan lebih natural seperti sore hari, kemudian cahayanya juga cahaya yang lebih terlihat natural. Tapi ketika kita menggunakan available light, kita bisa mengkombinasikan atau sesuai dengan keinginan kita. Misal backgroundnya kita bikin sedikit lebih gelap, terus diberikan cahaya tambahan. Kalau masing-masing lampu atau masing-masing hasil dari
pencahayaan available light dan artificial light ini sebenarnya masing-masing punya keunggulan dan masing-masing sama-sama memiliki kekurangan. Contoh, ketika kita menggunakan available light atau cahaya yang sudah ada, kita nggak mungkin bisa bikin gambar seperti yang ada di sebelah kanan karena terbatas keinginan kita. Itu kekurangannya. Kemudian kekurangan untuk yang artificial light, kita bisa membuat apapun yang akan kita gunakan atau konsep yang akan kita gunakan. Tapi dalam artian kita harus membutuhkan cahaya tambahan. Kekurangannya untuk menggunakan cahaya tambahan ini tidak murah sehingga memerlukan budget yang relatif cukup lebih tinggi. Sama kalau memotret, kamu ambil gambar dengan menggunakan kamera aja atau menggunakan lampu, otomatis kan kalian harus menyiapkan lampu, beli tambahan lampu softbox atau segala macam. Budgetnya akan lebih tinggi. Jadi karakternya berbeda seperti ini. Tergantung selera, lagi-lagi balik mau suka yang kiri atau mau suka yang kanan. Oke, setelah available light ada dua sumber cahaya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis cahaya berdasarkan arahnya. Nah, ini ada 3. Ada cahaya langsung, cahaya tidak langsung, dan cahaya pantulan. Cahaya langsung disebut dengan direct light, cahaya tidak langsung disebut dengan diffused light, atau cahaya pantulan kita sebut dengan reflect light. Jadi ada 3 ya, langsung, tidak langsung, dan pantulan. Oke, nanti akan saya praktekkan. Cuman sebelumnya, ketika kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang membuat perbedaan pada gambar ini? Cahayanya, Pak. Pencahayaannya. Yang kanan seperti apa, yang kiri seperti apa? Yang kanan tuh cahaya pantulan, Pak. Yang kanan cahaya pantulan. Oke, yang kiri? Cahaya asli. Cahaya asli. Kemudian arah cahayanya sama atau enggak ini? Beda. Beda. Dari sebelah mana? Yang kiri, yang kanan? Gambar yang kanan dari sebelah mana? Sebelah kanan, Pak. Yang kanan dari sebelah kanan. Yang kiri? Sebelah kiri. Dilakukan pada saat yang sama nggak kira-kira ini? Iya, siang hari, Pak. Siang hari. Kenapa cahayanya bisa berbeda? Hasilnya bisa berbeda? Arah cahaya, Pak. Arah pencahayaan. Iya. Arah pencahayaan berbeda. Kemudian karakter cahaya juga berbeda. Ini dilakukan pada waktu yang siang hari yang bersamaan. Cuman yang satu sama-sama menggunakan cahaya matahari. Yang satu berada di tengah lapangan kena cahaya langsung. Yang satu dia berada di bawah pohon. Sehingga cahayanya terdiffuse, cahaya matahari nggak kena langsung. Hasilnya akan seperti ini. Sama-sama menggunakan cahaya matahari, waktunya sama, cuman tempatnya berbeda. Satu di bawah pohon yang rindang, satu di tengah ladang yang luas yang terkena matahari langsung. Cahaya yang digunakan sama-sama available light, cuman karakternya akan berbeda juga. Kemudian ini contoh untuk penggunaan diffuse light dan reflect light. Mungkin ketika kalian lihat contoh di sini yang sebelah atas, ini adalah contoh menggunakan diffuse light. Jadi cahaya yang disebar atau diredam, diffuse atau digunakan peredam tambahan sehingga cahaya lebih rata. Kemudian yang sebelah bawah adalah reflect light. Jadi lampunya tidak langsung diarahkan ke objeknya, ke modelnya, tapi dipantulkan dulu ke sebuah benda yang bisa memantulkan cahaya secara halus. Contohnya kalau di gambar, dia menggunakan lampu flash, kemudian dipantulkan dalam reflektor, hasilnya akan terkena ke model. Jadi sama-sama nggak kena langsung ya, yang satu dibias, yang satu dipantulkan. Oke, untuk memperjelas ini saya akan coba mempraktekkan, tapi saya butuh satu dari kalian yang akan kita jadikan model ini. Ada yang bersedia? Oke, silakan Anastasia, bisa berdiri di situ. Oke, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan kamera yang ada di sini, sama kayak kemarin. Kalau kemarin kan kita objeknya masih menggunakan apa namanya, boneka Danbo itu. Nah, sekarang saya akan praktek menggunakan objek beneran. Nah, ini satu lampu sebelah sini. Saya coba gunakan satu lampu dulu ya. Ini satu lampu sebelah sini. Oke. Ini contoh yang pertama, kita menggunakan direct light. Jadi cahaya langsung.
kalian bisa lihat di sini cahaya tanpa ada penghalangnya dari lampu langsung ke arah ke objek. Ini dinamakan dengan cahaya langsung. Kemudian saya akan praktekkan juga menggunakan satu alat bantu. Nah, sini kita punya dua. Yang satu kita gunakan sebagai diffuse light karena dia sama seperti kain putih seperti ini. Oke. Yang kedua kita menggunakan reflect light. Jadi dia bukan tembus tapi dia memantul. Nah, ini reflect light nih. Kena kan? Oke, yang pertama kita praktekkan dulu tentang diffuse light. Dari yang awalnya cahaya langsung, kita coba diffuse, kita coba redam seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini diffuse light, cahaya sudah diredam. Ini hard light jadinya. Ini cahaya langsung, ini tidak langsung. Contohnya sama ketika kalian di lapangan waktu upacara, itu ketika ada cahaya matahari, itu kalian kena direct light. Tapi kadang-kadang kan ketika upacara kadang-kadang sedikit redup, mataharinya tertutup awan. Nah, itu termasuk diffuse light. Jadi cahaya lebih rata. Kemudian saya akan praktekkan lagi. Di sini saya coba arahkan ke sini lampunya. Saya arahkan ke bawah. Nah, sekarang saya akan buat reflect light dengan memantulkan cahayanya tidak diarahkan langsung dengan seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Lihatnya ke kamera aja, lurus ke kamera. Nah, ini bisa. Atau biasanya yang kita sebut reflect light yang paling mudah atau lebih kita lihat lebih nyaman itu ketika cahayanya kita arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Arahkan atas seperti ini, kemudian kita reflect seperti ini. Nah, hampir sama dengan direct light, cuman karena India merupakan hampir sama dengan direct light, cuman karena dia reflect, dia lebih halus lagi. Nah, oke, itu contohnya. Oke, nanti kalian akan belajar praktek sini ya. Anastasia bisa kembali. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan apa itu diffuse light, apa itu direct light, apa itu reflect light. Dari praktek yang sudah saya demonstrasikan, apa ciri khas dari masing-masing pencahayaan yang sudah saya praktekkan tadi? Ada yang bisa sebutkan? Oke, silahkan. Untuk direct light, cahayanya langsung mengenai objek. Ya. Jadi bayangannya terlihat keras. Oke, untuk direct light karena cahaya langsung menuju ke objek frontal gitu, jadi menjadi hard light, cahaya semakin keras, terjadi bayangan yang juga semakin jelas. Iya, Pak. Kemudian ada yang untuk yang reflect light sama diffuse light siapa? Oke, silakan Atalah. Karakteristik kalau yang diffuse light itu cahayanya lebih soft karena tidak langsung mengenai objek dan diredam dahulu sehingga menimbulkan cahaya dan tidak menimbulkan bayangan yang keras pada objek. Kalau yang reflect? Kalau yang reflect hampir sama dengan yang diffuse light tadi, tapi perbedaannya ini menggunakan reflektor dalam aplikasinya. Oke, jadi sebenarnya antara diffuse dan reflect itu hampir sama karakternya, sama-sama halus, sama-sama rata cahayanya. Cahaya lebih rata, bayangan lebih halus juga. Tapi untuk direct biasanya dia sangat keras. Untuk menggunakan diffuse dan reflect ini tergantung kondisinya. Misal kondisi ruangan sempit, terus kita butuh cahaya yang rata. Ketika cat sebuah ruangan itu putih, paling gampang ya lampunya arahkan tembakan ke atas. Itu otomatis akan membuat reflect light yang benar-benar rata. Atau kalau kalian pernah lihat foto produk, kenapa backgroundnya dibikin putih? Itu supaya cahayanya rata. Di situ ada reflect lightnya di situ.
Atau kalau kita menggunakan diffuse light, misal contoh kalau kemarin pernah lihat syuting produksi film, kenapa ada yang menggunakan kain putih besar sekali. Nah, itu untuk meredam cahaya matahari supaya tidak terlalu keras di objeknya. Contohnya seperti sini. Nah, ini biasanya untuk digunakan untuk meredam cahaya matahari. Kita syuting siang-siang, jam 12 siang, butuh ambien siang tapi menggunakan direct light tapi terlalu keras. Nah, kita gunakan namanya butterfly effect kalau nggak salah. Jadi di atasnya dikasih kain putih gitu supaya cahayanya lebih enak di kameranya. Telanya juga nggak terlalu panas. Oke. Terus lanjut ke arah cahaya. Nah, arah cahaya ada 4. Front, back, kemudian side, dan top. Front dari depan, back dari belakang, side dari samping, top dari atas. Kita mulai dari top dulu. Nah, ini yang kalian amati adalah contoh front light. Sorry, kita mulai dari front light dulu. Karakternya flat, datar, dan tidak cocok untuk foto portrait. Kemudian memberikan kesan membosankan, tidak ada efek dimensi dan volumenya. Kalian bisa lihat gambarnya. Kalau zaman-zaman dulu ini seperti foto KTP. Gambarnya flat, nggak ada dimensinya dan tidak cocok untuk foto portrait. Contoh yang lain, penggunaan front light seperti ini. Nah, kalau foto-foto lama pasti kebanyakan front light. Jadi cahaya berasal dari depan kamera persis. Misal kita motret pakai lampu flash itu front light. Biasanya menghasilkan bayangan yang terang bagian depan dan belakang pasti akan kelihatan lebih gelap. Tapi penggunaan front light ini juga bisa bermanfaat, contohnya di bagian sana. Nah, ketika objeknya depan terlalu gelap, kita baru gunakan front light. Misal backgroundnya terlalu terang, tapi objeknya gelap, nah kita baru gunakan front light. Jadi ada fungsinya juga, nggak cuma dia datar, tapi sebagai fill-in juga seperti ini juga bermanfaat. Kemudian masuk ke backlight, kalau dari depan, saya dari belakang sekarang. Backlight memindahkan objek dengan background, memisahkan objek dengan background, kemudian memberikan efek rim light atau siluet pada objek yang juga memberikan efek halo jika posisinya langsung ke arah kamera. Detail berkurang pada subjek yang gelap dan flare lensa. Yang di sini untuk memisahkan objek jelas ketika objeknya berwarna gelap, kemudian bagian objeknya bagian belakang, contoh mungkin rambutnya gelap. Ketika kita menggunakan backlight, dia akan memisahkan objeknya yang mana, backgroundnya yang mana. Timbul rim light di situ. Jadi kelihatan jadi semakin bercahaya di bagian belakangnya. Ini karena backlight. Kemudian menimbulkan efek siluet juga. Siluet itu seperti ini. Nah, siluet itu ketika kita bikin gambar seperti ini, cahaya dari belakang objeknya langsung ke arah kamera. Selain membuat siluet, dia juga membuat efek halo. Efek halo itu yang seperti lingkaran. Nah, ini dinamakan dengan efek halo. Nah, ini bisa terjadi seperti ini ketika backlight itu langsung menuju ke lensa kamera. Jadi selain menimbulkan flare atau efek halo seperti ini. Terus kekurangannya ketika kita menggunakan gambar seperti ini, detailnya akan berkurang bagian sebelah sini. Yang harusnya kelihatan garisnya, nah objeknya detailnya bakal hilang bagian sini karena dia terkena flare-nya. Itu contoh dari backlight. Lanjut ke side light. Tolong dibaca Mas Ketua. Membentuk bayangan pada objek, memberikan penekanan pada tekstur, dimensi, bentuk, membentuk kedalaman gambar. Nah, kalau side light itu yang sering sekali digunakan pada proses pencahayaan, karena biasanya cahaya side light ini cahaya yang favorit, karena di situ akan menimbulkan karakter, dimensi, volume akan terlihat. Contoh seperti ini, side light-nya membentuk bayangan sekitar hidung yang teksturnya lebih kelihatan. Kita bisa bandingkan karakternya dia side light dengan dia cahaya depan. Ketika kita melihat dimensinya akan lebih kelihatan ketika menggunakan side light. Kedalamannya akan tampak gitu. Nah, efek side light ini juga bisa membuat suatu yang simple menjadi lebih menarik, karena efek side light ini dia
membentuk atau membuat dimensi. Contoh misal dua gambar ini ketika tidak ada cahaya samping atau cahaya tidak dari samping, itu tidak akan semenarik ini. Contoh gambar yang pertama, kita gunakan gambar cuman satu bola, kemudian cahaya dari samping. Dia selain membentuk bayangan, dia juga membentuk teksturnya seperti apa, gelap terangnya juga kebentuk. Contoh juga yang kedua, ini cuman gambar gelas. Tapi ketika kita gambar dengan menggunakan cahaya dari atas, depan, itu tidak akan terlihat bentuknya ini. Tapi ketika kita menggunakan side light, dia akan membentuk bentuk gelas seperti ini. Teksturnya akan lebih terlihat, bentuknya akan lebih terlihat. Ini contoh-contoh simpel side light pada objek benda-benda yang kecil ya. Oke, lanjut ke top light. Siapa ya? Anastasia, Abigail. Top light jenis arah cahaya yang paling aman digunakan membuat warna jadi terlihat natural, membuat bayangan yang terlalu gelap di bagian bawah mata dan dagu. Nah, untuk top light ini cahaya yang paling aman. Jadi contoh tadi, misal kalian mau bikin pencahayaan yang rata, ya cukup dari atas direflekkan atau dipantulkan dari atas yang putih gitu, semua akan rata, aman. Cuman ada kekurangannya juga, ketika cahaya itu terlalu keras, dia akan menimbulkan efek bayangan hitam di bagian bawah mata dan bawah hidung. Ini yang masih aman ya, tapi ketika nanti yang cahaya terlalu keras, dia akan menimbulkan seperti ini. Jadi ada efek bayangan hitam bagian mata, hidung, bawah dagu yang membuat lebih silau. Atau biasanya ketika kita menggunakan efek top light ini, yang paling gampang kan ketika kita syuting atau produksi di luar ruangan menggunakan cahaya matahari, itu biasanya efeknya modelnya akan memicingkan mata karena terlalu silau biasanya kalau objek tampak dari atas. Oke, tadi sudah praktek, kemudian kita akan masuk ke tugas. Kelompoknya masih sama-sama kemarin karena ini tugas lanjutan. Jadi masih ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Saya akan bagikan LKPD-nya. Silahkan duduk membuat lingkaran aja untuk mendiskusikan tugasnya. Yuk, silahkan duduknya dihadapkan jadi satu kelompok. Di situ sudah ada barcode yang bisa kalian akses juga materinya. Jadi silahkan kalian akses dulu materinya yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau memang kurang jelas, bisa kalian lihat di barcode-nya atau di depan juga ada barcode-nya. Silahkan di-scan dulu. Oke, sudah bisa diakses. Itu materi seperti yang saya terangkan tadi. Jadi kalian bisa akses materi di situ. Terus untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya sudah saya tuliskan di situ. Jadi tugasnya silakan kerjakan yang tugas kelompok aja, yang di halaman ketiga. Ya. Oh, yang ini ya, Pak? Ya. Coba saya jelaskan dulu. Nah, ini di tugas kelompok ini nanti silahkan tuliskan dulu nama kelompoknya, ada 5 ya anggotanya ya. Kemudian kalian jawab atau deskripsikan dulu. Karena tugas kalian satu kelompok, nanti satu kelompok bertugas sebagai modelnya, terus kemudian yang lain bertugas untuk menata cahayanya dengan menggunakan lampu-lampu yang sudah disediakan di sini. Kira-kira kalian mau mengkombinasikan berapa lampu? Kalau tadi yang saya praktekkan kan saya cuma mempraktekkan menggunakan satu lampu. Nah, tugas kalian adalah mengkombinasikan minimal 2 lampu. Misal dari depan dan dari atas, atau misal dari belakang dan dari samping. Itu terserah kalian. Tapi sebelum praktek, silahkan tuliskan di sini dulu. Misal berapa jumlah lampu yang digunakan, kemudian karakter lampu yang digunakan apa. Misal mau direct light atau mau diffuse light. Kemudian arah cahaya yang didemonstrasikan akan apa. Mau cahaya atas, cahaya belakang, cahaya samping, cahaya depan, terus arah cahaya yang dikombinasikan apa? Misal kombinasi antara cahaya depan dan cahaya belakang, atau lebih dari 2 silahkan. Di sini lampunya ada 3. Kemudian setelah kira-kira ketika kalian menggunakan 2 atau 3 lampu, hasilnya seperti apa?
kalian analisis dulu. Ketika sudah, nanti baru satu-satu praktek. Yuk silahkan. Yang mau jadi model siapa nanti? Gi. Jadi model Gi. Terus nanti kira-kira mau pakai berapa lampu? Kira-kira kita mau pakai 2 lampu dulu Pak. 2 lampu dulu. Kalau ada tambahan lagi kita tambahin. Oke, 2 lampu apa? Ya. Itu semua lampu itu sejenis atau ada yang soft ada yang soft? Kalau semuanya lebih cenderung ke hard. Jadi kalau kamu mau bikin soft ada 2 kan tadi, mau pakai reflect atau mau pakai diffuse. Jadi bisa semuanya karakternya hard semua, keras semua. Cuman kalau mau di diffuse ya bisa dikecilin atau bisa dipantulkan atau bisa di diffuse. Silahkan dituliskan dulu situ. Ini karena alat prakteknya cuma 1, jadi silakan bergantian. Yang sudah siap silakan praktek biar cepet. Ditulis dulu, langsung praktek. Nanti bergantian ya. Saya siapkan lampunya dulu. Yuk yang sudah bisa praktek langsung. Kelompok siapa dulu yang sudah siap? Oke, silakan yang sudah siap bisa praktek di sini. Yuk, yang sudah siap silakan praktek. Saya bantu untuk prakteknya. Saya bantu untuk menata lampunya sesuai dengan karakter kalian. Yuk, duluan enggak apa-apa? Ya. Ya kan kamu menjelaskan mau pakai berapa lampu, karakternya apa. Nah, kira-kira hasilnya seperti apa sebelum kamu praktek? Kamu kan punya gambaran nih, dikira-kira dulu. Nah nanti perkiraan kamu dengan hasilnya sama enggak? Gimana? Yang sudah selesai, ini belum selesai nulisnya. Ya bener enggaknya kita coba dulu. Ya kan ini kan belum dipraktekkan, terus dipraktekkan, nah hasilnya sesuai nggak sama perkiraan? Ya nanti disesuaikan. Gimana? Coba dulu nih, promo 1 apa 2 dulu nih? Gimana? Ya, yuk 2 dulu aja yuk. Belum ditulis yuk. Yuk terus dulu yuk. Ayo, sudah siap tuh berarti yuk. 1 dulu. Ayo, nanti kan sambil nunggu. Yuk. Yang mau jadi model silahkan berdiri situ, saya bantu. Yo, berdiri di kotak itu ya. Ganya apa ini? Top, set, sama back. Itu yang sudah nyala mau kamu gunakan sebagai apa? Top. Ya, data silahkan. Terus. Satu sebelah bagian sini atau di zoom dulu? Di zoom aja, dipakai se-framingnya ini. Oke, yang ini top. Bisa berarti topnya. Ya. Topnya mau sekeras ini atau mau dikurangi cahayanya? Jadi turun dulu, dikurangi dulu. Terus dinyalain dua-duanya itu top sama ya, potensinya dikurangi lagi jadi 50 aja. Terus untuk ngarahinnya ini dikendorin dulu, dipegangin kak, ini dipegangin, ini dikendorin, putar dulu terus dinaikin. Kalau mau di reflect berarti cahayanya harus keras. Kamu bikin yang potensinya tinggi. Nah, nanti dulu kalau udah jadi, kan ini baru 1 toh. Terus yang 2, yang 3, ini baru top. Terus
Oke, lihat hasilnya itu side. Oke, top sama side. Oke. Tinggal yang satunya back. Setnya agak depan aja. Nah. Yo siluetnya kaget kan? Terus aku front. Kau pengen siluet kan? Oke. Oke, kalau udah direkod dulu 10 detik ya. Diam dulu ya. Oke, matikan lampunya. Jangan dipot dulu. Matikan lampunya semuanya. Semuanya lampunya dimatikan sekarang. Itu satu. Nah, ceklik-ceklikkan. Nah, dah. Silakan didiskusikan lagi. Yuk, kelompok berapa selanjutnya? Kelompok selanjutnya? Ya, kelompok 2 dulu boleh. Yang mau jadi model siapa? Oke. Kelompok 2. Kalau tadi kan dia pakai refleks. Nah, ini model direct langsung. Berarti diarahin ke bawah dulu. Terus satu yang ngatur kameranya dulu nih, diatur dulu. Seberapa framingnya ini? Nah, ini kan semakin terang. Bawah lagi, kurang bawah lagi. Ya. Oke. Ya, top ini cuma 2 berarti top sama front. Oke. Dimatikan. Semua dimatikan. Klik aja. Dimatikan. Perencanaan terus kemudian praktek sesuai nggak sama ini? Yuk, kelompok 3 yuk. Silakan. Ini mau pakai berapa lampu? 2. Apa sama apa? Enggak, arahnya apa? Dari belakang sama Ya, yang mau dari belakang yang mana? Pakai lampu mana? Oh, oke, berarti pakai ini. Modelnya siapa? Ya, mungkin berdiri dulu. Oke. Berarti agak maju aja kalau bagian ini gede. Nah, sip. Nah, sip. Ya. Kami lihat nih kira-kira ini 2 lampu ya? Udah gini aja. Udah gini aja. Oke. Oke ya, direkod ya seperti ya. Yuk dihitung. 1, 2, 3. Ini sekarang lampunya dimatikan, jangan di pause dulu. Lampunya dimatikan satu-satu. Dimatikan aja. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Oke, sekaligus kursinya dihadapkan ke depan lagi. Oke, silakan kelompok 1 maju dulu. Kita lihat hasilnya kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kita pause dulu ya. Oke, kelompok 1 dengan hasil seperti ini bisa diceritakan dulu dari konsepnya. Ya. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri,
sini kita menggunakan 3 lampu. Karakter lampu yang digunakan diffuse, direct, reflect. Terus arah cahaya yang didemonstrasikan ada top light, side light, backlight. Dan arah cahaya yang dikombinasikan untuk top light kita pakai reflect, side lightnya diffuse, backlightnya direct. Hasil dari kombinasi arah cahaya yaitu menimbulkan efek yang dramatis. Oke, kita coba lihat ya. Nanti saya akan putar videonya. Jadi dari yang hasilnya kemudian hasil yang tanpa lampu, saya akan diperhatikan seperti ini. Oke, ini hasilnya 3 lampu ya, top, back, sama side. Oke, cukup dramatis sesuai dengan ekspektasinya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Ini dulu, perencanaannya dulu. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami akan menjelaskan jumlah lampu yang digunakan kelompok kita adalah 2 lampu. Karakter lampunya adalah diffuse sama direct. Arah cahaya demonstrasinya front light dan top light atau dari depan dan dari atas. Yang dikombinasikan juga sama. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 2 lampu, top sama front. Yang top pakai diffuse, yang front direct. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Ya, kelompok 3 lanjut. Kan jumlah lampu yang kami gunakan adalah 2 lighting. Karakter dari lampu yang kami gunakan adalah direct light dua-duanya. Terus arahnya satu dari belakang sama satu dari samping kanan. Cahaya yang kami kombinasikan direct sama side light. Hasil kombinasi dari lighting kami adalah menonjolkan objek dan menyamarkan background. Dikarenakan kami menggunakan side light dari arah kanan menghasilkan bayangan kiri yang terlihat keras. Kemudian nanti kita coba lihat kalau tanpa lampu seperti apa. Kupingnya nyala ya? Nah, ini yang tanpa lampu. Sudah sesuai dengan ekspektasi sebelum praktek? Sudah Pak. Oke, kita coba lihat sekali lagi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 1 sudah praktek, kelompok 2 sudah praktek, kelompok 3 sudah praktek. Minimal sudah memperlihatkan hasil prakteknya. Kira-kira menyenangkan nggak untuk proses pembelajaran kali ini? Kira-kira apa yang bikin menyenangkan? Apa? Pembelajaran bisa langsung mempraktekannya langsung. Bisa langsung mempraktekannya langsung. Apalagi? Sekar mungkin? Mengerti tentang arah cahaya. Oke. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajar untuk menganalisis atau mengidentifikasi ya. Sedangkan sekarang kita belajar untuk mengkombinasikan. Jalannya bukan dengan diskusi lagi, cuma tetap harus dipraktekkan. Kan sudah mencoba mengkombinasikan dari lighting 1, 2, dan 3. Kemudian untuk sekaligus untuk penutupnya kita akan tarik kesimpulan dulu dari pertemuan kali ini. Kira-kira yang sudah kalian pelajari hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Oke, kamu dulu. Silahkan Pak. Tadi kita sudah belajar tentang sumber cahaya, yaitu available light atau cahaya natural dan artificial light atau cahaya tambahan. Oke, ada lagi? Jadi silakan Alis. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran tadi mengenai cahaya langsung, cahaya tidak langsung, cahaya pantulan. Oke, jadi kita sudah belajar tentang sumber, ada 2, available light dan artificial light. Kemudian ada arah cahaya, ada langsung, pantulan, dan reflect. Kalian juga sudah praktek
tepat arah cahaya. Mungkin sebelum mengakhiri mata pelajaran hari ini, kita tadi kita buka dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah, terus kemudian dilanjutkan dengan doa penutup. Silakan ketua kelas. Yuk semuanya berdiri. Dok, udah mau pulang. Pulang. Lagunya apa, Pak? Lagunya apa? Mari pulang, mari pulang. Dulu aja, Pak. Boleh. Kelimpang sekali tadi saatan. Kemelengan, nunggi wakul kemelengan, wakul limpang sekali tadi saatan, wakul limpang sekali tadi saatan. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, silakan duduk. Kiranya untuk hari ini cukup sekian. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Terus besok dapat kembali lagi masuk dalam pembelajaran berikutnya dan penuh dengan rasa semangat. Untuk memberi semangat, untuk menutup kita ucapkan selamat pagi sekali lagi ya. Seperti tadi ya. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua.